Kalau memang ambisi kita itu nggak mau hidup selama-lamanya di dunia ini. Usaha itu ikut ambisi. Yang berambisi untuk menjadi orang kaya, kita akan melihat bagaimana usaha dia. Yang berambisi untuk menjadi anggota dewan, kita bisa melihat usaha dia. Di mana-mana dipasang foto dia. Dia mulai keluarkan duit untuk mencapai ambisi dia. Sedangkan kita hidup di dunia ini dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Ila ajalin musamma. Ajalnya itu sudah pasti, sudah ditentukan. Yang ada itu hanya menanti keputusan Allah Jalla Jalaluh. Namun masih banyak manusia yang kurang peduli dengan akhiratnya. Apa penyebabnya? Terpedaya, tertipu dengan kegemerlapan dunia. Kita bisa melihat kadang-kala kalau ada lampu yang terang itu kita silau. Sehingga tidak melihat apa yang dibalik lampu tersebut. Kita hanya fokus kepada lampu itu terang, menyilaukan mataku. Yang dibalik itu apa? Maka kita perlu berulang kali untuk menyisihkan waktu kita mengkaji tentang hakikat dunia ini. Dunia ini nggak lama, artinya belajar tentang dunia ini nggak cukup, nggak perlu waktu yang lama. Karena jelas waktunya hanya 70, 60, 70 tahun. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ada mobil P1440. Bukan mobil Ana. Oh bukan kan. P1440. 1140. Yang punya mobil jemaah. Mobil apa? Avanza. Nutup rumah. Oh ada. Siap. Oh sudah, alhamdulillah. Baik, itu urusan dunia kita lihat. Rumahnya ketutup mobil ribut. Hadhi dunia jemaah. Kita akan meninggalkan semua kelelahan dunia. Allah itu menciptakan kita. Dalam firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Itu di surat Al-Balad. Kami benar-benar menciptakan manusia dalam susah payah. Susah payah dari sebelum lahir. Sejak di perut ibunya. Proses itu kadangkala ya bikin orang tuanya muntah-muntah. Bikin orang tuanya nggak bisa tidur. Keluarnya pun susah. Bahkan sebagian ada yang membuat orang tuanya mati. Gara-gara dia harus keluar. Kemudian setelah itu bisa jalan manusia. Anak kadang-kala ngelihat dia potongan-potongan video binatang-binatang. Ada gajah ngeluarkan anaknya. Dalam hitungan berapa menit anaknya bisa jalan. Langsung nyusu. Datang ke tempat ibunya. Nggak merepotkan ibunya. Tapi kalau kita lihat sekarang manusia lahir. Yang bisa dia lakukan hanya menangis. Berapa tahun, berapa bulan dia melakukan menangis, menangis, menangis. Terus lapar nangis. Sakit nangis. BAB nangis. Subhanallah. Kemudian ketika dia besar, masih harus cari rizki. Capek. Kadang kala sekolah sampai kuliah lulus nganggur.
nggak dapat pekerjaan. Ana kalau ngelihat guru-guru honorer, berapa gajinya jemaah? 300.000 jemaah. Kalau biaya dia kuliah dihitung dengan gaji dia 300.000 kali 10 tahun. Berapa cuma jemaah yang dia dapatkan? Tapi ini kehidupan dunia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Mati susah. Nggak bisa dia berangkat ke kuburan sendiri. Tahu-tahu ana ngomong ana nggak mau ngerepotin keluarga ya. Ana langsung aja gali kuburan terus tidur sini. Nggak bisa, dia harus dimandikan, dia harus disolatin, dia harus dibawa. Kadangkala di malam hari mau menguburkan hujan deras. Setelah dikubur, selesai hidupnya senang. Tidak, ada malaikat yang menanyakan kepada dia. Ada mungkar nakir. Ada azab kubur, ada nikmat kubur. Dibangkitkan dari kuburannya dalam kondisi telanjang. Ketakutan, terbelalak, bingung mau dibawa kemana. Kemudian nanti matahari mendekat, dia tenggelam dalam keringatnya. Masih ada hisab, masih ada mizan. Terus susah dia itu jemaah. Sampai melewatin sirat, terakhir udah melewatin sirat, nggak langsung masuk surga. Masih ada kisos di sana. Di antara orang-orang yang masuk surga. Makanya sebagian ulama berpendapat di dunia ini tidak ada kelezatan. Nggak ada kelezatan. Yang ada itu adalah selamat dari penyakit atau rasa sakit. Antum pikir antum makan itu lezat? Enggak. Antum makan itu jadi enak karena lapar. Rasa lapar ini yang membuat makan itu jadi enak. Coba antum, Masya Allah, habis makan, datang makanan kesukaan antum. Dikasih 2 keranjang, faddol. Antum makan, kata dia, jazakallah khair. Faddol antum makan, antum kan suka sama ini. Ini zen, kata dia. Jazakallah khair. Kenapa? Sudah kenyang. Terus apa lezatnya jemaah? Orang sehat. Apa lezatnya sehat itu? Karena dia tidak merasakan sakit. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya manusia sejak di perut ibunya sampai mati, dia hidup dalam kesusahan sampai dia meletakkan kakinya di surga Allah SWT, baru selesai urusannya. Bagaimana menyikapi kehidupan ini? Kalau bicara sisakan waktu buat akhirat, seharusnya semua waktu kita itu buat akhirat. Sisakan waktu buat dunia. Artinya buat dunia ini yang perlu disisakan, sisakan. Namanya sisa itu berapa banyak jemaah? Nggak mungkin sisa itu lebih banyak daripada mau makan lah. Kalau makan kita 1 piring ada yang ngomong tolong sisakan ya. Masa sisanya 3/4? Nggak mungkin. Sisa itu 1/4. Di surat Al-Qasas ayat 77. Allah mengatakan wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah. Carilah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Jadi dengan semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita itu kita cari apa? Akhirat. Dengan mobil yang kita miliki kita cari akhirat. Dengan rumah yang kita tempati kita cari akhirat. Dengan tubuh yang Allah berikan kepada kita kita cari akhirat. Kemudian Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan lupa bagianmu dari dunia. Kamu urip di dunia, perlu ongkos, perlu biaya, nggak banyak. Hidup di ini biayanya nggak banyak, karena cuma 70 tahun. Tapi di akhirat itu khalidina fiha abada, selama-lamanya di sana itu, kekal. Yang di surga kekal, yang di neraka kekal. Jadi
Jangan lupa kamu hidup di dunia. Di sini para ahli tafsir ketika mengkaji tentang tafsir ayat ini menjelaskan, di sini nampak keindahan agama Islam. Agama Islam ini mengajarkan kepada pengikutnya untuk seimbang kebutuhan akhirat dan kebutuhan dunia. Contohlah, kalau kita bicara seimbang itu bukan berarti sama jemaah, 50-50. Akhirat 50%, 50%, dunia 50%. Enggak, salah kita. Kenapa kok bisa salah? Ya, lihat kebutuhannya. Antum di dunia mau berapa tahun? 70 tahun. Oke, setahun butuh berapa juta? Tinggal dihitung. Di akhirat mau berapa ratus tahun antum di sana? Sesuai dengan kebutuhan. Ketika antum mau melakukan perjalanan, ana mau 7 hari nih, sekarang ada libur panjang. Ana mau 7 hari mau ke puncak. Pertanyaannya, antum 7 hari mau ke puncak, berapa bekal yang antum persiapkan? Baju berapa banyak? Sudah dipersiapkan, ana cuma 7 hari. Paling enggak kalau ganti tiap hari berarti 7 pakaian. Kalau kemudian antum ke puncak bawa 20 pakaian, diketawain sama orang. Antum 20 pakaian cuma 7 hari. Orang berangkat umroh lah. Kita lihat orang berangkat umroh itu berapa tas yang dia bawa? 1. Tas besar, 1 tas kecil. Karena dia tahu, Ustaz, ana cuma 9 hari di sana, Ustaz. Ana nggak mau bawa banyak-banyak. Seperti itu kira-kira persiapan kita untuk akhirat kita. Makanya ketika ada para sahabat Nabi yang datang ke rumah Nabi Muhammad SAW. Dia mau tanya sama istri Nabi. Gimana sih ibadahnya Rasulullah SAW? Jamaah, orang yang paling kenal sama kita adalah istri kita. Mereka nggak tanya sama Nabi SAW. Tanya sama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi ini ya kalau malam hari tidur. Kemudian nanti sholat. Kalau siang hari beliau kadang-kadang puasa. Kadang-kadang beliau berbuka. Terus ya Nabi banyak istrinya. Itu Nabi Muhammad SAW. Lalu 3 orang ini beranggapan ibadah Nabi itu sedikit. Dia kalau bicara, Nabi sholat berapa rakaat sehari jemaah? Berapa rakaat? Yang wajib 17. Baik. Tambah sholat malam beliau, nggak pernah beliau tinggalkan 11 rakaat. Berarti 28. Tambah 12 rakaat rawatib. Berapa? 40. Banyak apa sedikit? Kalau hitungan waktunya 24 jam hidup kita, sholatnya 40 rakaat. Ya biasa-biasa lah jemaah. Menurut pandangan, ini 3 orang. Lalu mereka berpandangan, oh Nabi kan sudah diampuni dosanya. Ya nggak sama dengan kita gitu loh. Kita harus lebih banyak lagi ibadahnya. Lalu yang satu mengatakan, amma ana fa'aqumul laila wala anam. Aku akan sholat malam dan tidak akan tidur. Yang satu mengatakan asumud dahra wala uftir. Aku akan puasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Yang ketiga mengatakan aku kalau begitu tidak akan menikah. Karena menikah itu mengambil waktu kita yang banyak. Antum kalau baru menikah, yang bujangan, yang masih belum menikah, antum akan rasakan. Menikah itu memang menyita waktu. Apalagi kalau punya anak. Apalagi anaknya sudah sekolah. Itu bapak jadi tukang antar anak. Waktunya dia. Akhirnya orang ini berpendapat kalau itu aku nggak mau menikah. Aku mau fokus ibadah. Ketika berita itu sampai kepada Nabi SAW, Nabi langsung naik mimbar. Beliau meluruskan prinsip yang salah. Kenapa? Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa dengan bagianmu hidup di dunia.
Beliau naik mimbar mengatakan, ama wallahi, kalian tahu demi Allah, aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling takut kepada Allah. Aku itu tidur malam dan sholat malam. Beliau tidur malam hari. Nggak begadang semuanya sholat isinya, tidak. Dan aku puasa dan aku berbuka. Yang ketiga, aku menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini suara hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Ingat, kalau turun hujan jangan astagfirullah. Astagfirullah, udan mana? Jangan. Tapi doa, ya Allah jadikan hujan yang bermanfaat. Itu yang kita baca. Lalu Nabi SAW mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Pegang nih. Bukan tidak mengamalkan sunnahku. Ada orang sampai mati nggak nikah. Bukan berarti dia nggak cinta dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia sudah melamar sana, melamar sini, cuma belum diterima sampai mati. Ada orang sampai mati belum menikah. Ukurannya yang tidak suka dengan sunnahku bukan dari golonganku. Jadi jamaah, dalam urusan dunia, cari dunia. Tapi jangan banyak-banyak, secukupnya. Sisanya buat akhirat. Bahkan kita bisa menjadikan seluruh kegiatan dalam kehidupan kita itu akhirat. Kalau kita mengatakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Buat Allah semuanya. Maka antum sisakan waktu untuk cari dunia. Sisanya semua buat akhirat. Berusaha kita jamaah sekarang sholatnya paling tidak berapa rakaat? 40 rakaat. Ustadz yang wajib aja ana susah. Apalagi tambah sunnah. Ketika kita ngamalkan sunnah, yang wajib ini aman. Kemudian Allah mengatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kita nih mbok tahu diri. Kalau ada orang ngasih sama ana, ngasih sama ana rumah, ngasih sama ana mobil, kira-kira ana akan lupa sama itu orang? Tiap hari ana masuk, ana buka pintu rumah itu, ana ingat kunci ini dikasih sama fulan. Ketika ana naik mobil, ana hidupkan mobil ana ingat ini mobil yang ngasih fulan. Bagaimana sikap ana kepada orang yang berbuat baik kepada ana? Yang pertama, ana akan selalu mendoakan itu orang. Yang kedua, ana terus menceritakan kebaikan orang itu. Ana kalau naik mobil, ada orang naik, kata ini mobil pemberian orang loh, dikasih orang ana mobil. Ini rumah dikasih orang. Itu sesama manusia kita melakukan itu. Sama Allah kita melakukan itu enggak? Ini tangan yang ngasih Allah. Rumah yang kita tempatin, Allah yang kasih. Pekerjaan yang kita kerjakan, Allah yang kasih sama kita. Lalu kita tidak ingat sama Allah. Maka benar-benar manusia ini, memang Allah menyebutkan tentang manusia. Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Kita itu pandai mengeluh. Kita itu pandai mengadukan kondisi kita. Kalau susah, satu kampung tahu dengan cerita kita. Apalagi dengan adanya medsos sekarang. Subhanallah. Ganti status sudah semuanya tahu. Tapi kalau kita dapat nikmat, kita sering lupa. Maka Allah perintahkan kita berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Tinggalkan kemaksiatan. Apalagi kalau sudah umur 40 tahun.
Umur 40 tahun itu beda jamaah. Bahkan ada doa khusus buat yang umur 40 tahun. Coba dibuka nanti surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah ceritakan orang umur 40 tahun itu apa yang dia pinta? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, bantulah aku untuk mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepada aku. Udah tinggal syukur di Engkau sampai umur 40 tahun. Ada sebagian orang 17 tahun mati. 30 tahun mati. 35 mati. Engkau dikasih umur 40 tahun. Itu waktu yang cukup. Sehingga kalau ada orang dikasih umur panjang lalu terus berbuat dosa, nggak ada waktu yang dia sisakan buat akhiratnya, semua hanya untuk mencari dunia, maka pantas dia mendapatkan azab yang pedih. Karena Allah sudah kasih waktu yang cukup. Maka berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan kalau kita berbuat baik sama manusia, jangan berharap balasan. Kalau kita berbuat baik kepada manusia, berharap balas budi, yang ada loro ati. Dia sama Tuhannya nggak terima kasih. Kok sama antum? Antum ngasih apa sama dia? Ngasih kerjaan sama dia. Dia sama Allah yang kasih semua fasilitas kepada dia, dia nggak bersyukur. Apalagi cuma sama antum, cuma ngasih duit berapa antum sama dia. Maka tatkala kita berbuat baik kepada manusia, sejatinya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Lupakan kebaikan kita yang pernah kita berikan kepada orang. Oh, anak pernah bantu fulan, anak pernah. Selamat tinggal. Berbuatlah untuk Allah. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Salah satu bentuk kerusakan yang dibuat oleh manusia adalah berbuat dosa. Negeri ini jamaah, kita sudah melihat ya daerah-daerah yang hilang. Kemaksiatan itu membawa naas, membawa kesialan. Ya. Sebagian para ulama cerita, aku berbuat dosa di luar rumah, sampai rumah dia ngelihat ada yang rusak di rumahnya. Jadi kalau antum naik mobil, tahu-tahu rimnya blong, apa penyebabnya? Ya biasa Ustaz, udah waktunya ganti Ustaz. Ketahuilah salah satu penyebabnya adalah dosa-dosa kita. Nggak pernah bocor, tahu-tahu bocor rumahnya, ada apa? Tikus, sampai sebagian di antara mereka mengatakan, sampai aku tahu gara-gara dosaku itu dari tikus. Tikus yang biasa tidak makan kue, tahu-tahu makan kue hari itu. Tikus yang gak pernah makan baju, tahu-tahu hari itu makan baju terbaik antum. Kok bisa Allah kirim untuk melakukan itu? Allah katakan, wala tabghil fasada fil ard. Jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang melakukan kerusakan. Sekarang tugas kita mengevaluasi diri kita. Berapa sih dalam kehidupan kita waktu yang kita berikan buat akhirat? Berapa? Hitunglah. Mungkin yang masih muda masih bingung ngitungnya. Tapi yang sudah tua-tua insya Allah bisa menghitung. Karena yang umur 60 tahun dia sudah bisa bayangin, aku tuh mulai kenal Allah itu kapan? Karena nanti di antara yang akan ditanya adalah tentang masa muda. Pernahkah aku waktu umur 20 tahun itu ke masjid? Tanya. Ana rasakan.
Ana di pondok saja, kalau liburan pulang ke rumah, itu nggak sholat ke masjid dulu. Selama 6 tahun di pondok, baru mulai sholat ke masjid itu kelas 6 di pondok. Sebelumnya nggak ada sholat di rumah. Kapan? Maka kita bisa lihat, kapan ya? 2, kalau bicara waktu kita untuk akhirat. Berapa kali kita khatam Al-Quranul Karim? Insya Allah kalau khatam ya buku, kita sudah sering. Karena ketika kuliah ada kewajiban baca buku. Tapi Quran ini kan nggak diwajibkan baca jemaah. Antum nggak baca Quran nggak dosa. Ustaz nggak dosa, enggak. Tapi nggak dapat pahala, rugi antum. Artinya ada orang yang tidak bisa baca Al-Quranul Karim, rugi sekali dia. 1 huruf berapa kebaikan? 10 kebaikan. 1 ayat 1 ekor onta jemaah. Antum nggak baca. Quran itu berapa ayat? 6.000-an ayat. Kalau antum hatam sekali berarti antum punya berapa? 6.000 ekor onta. Yang sudah antum siapkan untuk ditimbang nanti di padang mahsyar. Tapi kalau ternyata kita tidak menyisakan waktu untuk itu jemaah. Insya Allah kalau hatam Quran, ya kalau kayak orang-orang kayak kita itu, tahulah jumlahnya berapa kali. Tapi kalau ulama dulu jemaah, mereka udah nggak tahu jemaah. Mereka tahunya hatam Quran, ya 3 hari sekali. Kalau mereka mulai membaca Al-Quran Karim oleh umur 20 tahun sampai 60 tahun, tinggal dikalikan. 3 hari hatam. Ada yang 7 hari hatam. Ada yang 1 day 1 juz. Berarti setahun antum hatam Quran berapa? 12 kali. Ada yang cuma hatam Ramadan. Itu Ramadan hatam, jangan orang Maduro, eja kaja. Itu sampai bingung itu jemaah. Kepingin hatam itu sudah semua tenaganya dia habiskan. Kok bisa? Padahal 1 hari itu cukup 1 jam 1 juz jemaah. Artinya seharusnya bulan Ramadan itu nggak jadi beban buat antum menghatamkan Al-Quranul Karim. Tapi karena memang kita tidak menyisakan waktu buat akhirat kita.